Di channel saya kali ini masih kasus Pina. Kali ini boleh dibawa satu tersangka sudah tertangkap ya, yaitu Peggy Setiawan. Tapi kali ini ada isu terbaru lagi, katanya Linda itu terlibat dalam kasus ini. Dan Linda adalah otak di mana terjadinya pertemuan Pina dan Egy yang bertemu dengan tim Egy ya. Jadi ini adalah yang mengatur ya. Wah, kalau sampai dia pulang seperti itu ngeri juga ya. Kamu aku membahasnya. Kita lihat dengan video ini sebelum kita video itu subscribe itu saya belum subscribe supaya kalian tidak ketinggalan setiap saya upload video baru. Tidak lama kita ke videonya langsung, let's go. Sampai sekarang yang namanya Linda belum keluar untuk buka mulut. Walaupun dikatakan si Linda di sini, si Linda di sana, si Linda di A tempat A, si Linda tempat B, Iya. belum ada. Katanya sudah ditemukan Pak Hotman Paris, ya kan? Ya mudah-mudahan beliau nanti mau buka mulut, ya kan? Dan dia katanya permintaan maaf dia disampaikan bahwasanya maaf saya belum bisa menyampaikan apa-apa karena saya ada perjanjian dengan si A, dengan si B, dengan si C. Perjanjian apa? Perjanjian apa? Tapi kemarin kau bilang karena takut. Kemarin karena diancam. Sekarang kok karena ada perjanjian. Udah kelihatan kan. Jadi kalau ku bilang saksi kunci, ini kunci dari segala kunci. Kunci Inggris, kunci L. Si Linda ini, ya kan, karena apa? Kalau aku kan wajar ya berasumsi ya. Aku bukan menuduh. Kalau aku berpikir kawan ini salah satu otaknya, ya kan? Karena apa? Sampai sekarang, dari kemarin sampai sekarang nggak pernah memunculkan. Kalau takut kau, itu ada Komisi Perlindungan Saksi, ya. Jadi nggak perlu takut kau, ya kan? Sama siapa kau takut lagi? Itu dia, ya kan? Sekarang ini, ya kan? Apa namanya, kalau kita mau berbicara sejujurnya, ya, kalau mau bicara sejujurnya, ya, mungkin ada permainan, bisa saja, ya, kutampilkan dulu ini. Inilah sosok Brigjen Adi Vivit Agustiari Baktiar yang menjadi perbincangan di tengah kasus kematian Vina Cirebon yang kembali viral, guys. Dari berbagai sumber, kematian Vina terjadi pada saat Adi Vivit menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota dan masih menjadi misteri hingga saat ini, guys. Semasa kepemimpinan Adi Vivit, 8 pelaku berhasil ditangkap, namun 3 pelaku masih bebas, guys. Kini Adi Vivit sendiri sudah berpangkat Brigjen Polisi dan menjabat sebagai Wakapolda Daerah Istimewa Yogyakarta. Ternyata Adi Vivit Agustiari Baktiar adalah anak dari mantan Kapolri era Megawati Soekarno Putri, yaitu Jenderal Purnawirawan Dai Baktiar. Adi Vivit sendiri adalah jebolan dari Akademi Polisi tahun 1998 dan pernah menjadi ajudan Presiden Jokowi di tahun 2019, guys. Kasus kematian Vina Cirebon sendiri kini sudah ditangani oleh pengacara Hotman Paris Hutapea dan ditemukan banyak sekali kejanggalan, termasuk dihapusnya nama 3 pelaku dalam berkas BAP secara mendadak, guys. Menurut kalian, konspirasi jahat apakah yang berada di balik kasus Vina ini, guys? Silakan komen di bawah. Nah, yang menarik adalah hampir semua 8 orang yang ketangkap ini pada saat di BAP pertama menyatakan ada 3 orang lagi pelaku. Oke, semua ada di BAP. Nah, tapi kemudian berubah, ya. Kemudian berubah sesudah Paulim pakai kejaksaan, mereka merubah BAP-nya. Dari segi logika manusia normal pun nggak mungkin 8 orang itu ngarang cerita bersamaan di awal-awal pada saat ditangkap, ya kan? Berarti benar itu ada 3 orang, ya, dari penafsiran kita sebagai ahli hukum. Karena pada saat di BAP kan terpisah, hampir semuanya mengatakan ada 3 orang lagi. Tapi pada saat dilimpahkan ke kejaksaan, mereka merubah BAP sehingga diduga ada pengaruh di sini. Ini sehingga 3 orang ini bahkan sampai sekarang seolah-olah alamatnya tidak jelas, mahapat. Udah kalian dengar, sebetulnya ngeri aku menampilkan video ini. Iya, itu dia.
Ya, kalau di film-film India biasa itu contohnya, ya kan, anak menteri biasanya mendapat perlakuan khusus. Anak-anak polisi India pun juga mendapatkan perlakuan khusus. Ya, ini kan dibilang katanya itu siapa sih, Adi Vivit. Adi Vivit itu waktu itu menjadi Kapolres Cirebon Kota, ya kan? Kalau menurutku, kalau yang terjadi di polisi India ya, bukan di sini ya. Kalau di polisi India itu biasanya mereka itu ya akan memanfaatkan satu kasus besar untuk menaikkan popularitasnya. Itu kalau polisi India. Polisi India lo gue bilang. Jadi kalau polisi India itu contohnya ini misalnya terdapat 8 pelaku, ya kan, ada 3 yang tidak tertangkap, ya kan. Satu katanya mantan bupati, ya kan. Satu lagi anak anggota DPRD. Kan begini, di dalam ruang lingkup kabupaten itu kan satu level semuanya, bupati, kapolres, dan DPRD. Ketemu benang merahnya kan. Mau bilang benang merah ataupun tali kolor, yang penting ada sangkut pautnya gitulah. Karena menurut informasi, adalah yang anaknya polisi, adalah yang anaknya anggota dewan, adalah anaknya yang bupati pada saat itu masih memerintah. Ya mungkin ini di India, ini terjadi di India, ya kan. Itu kapolresnya India kota itu misalnya gitu kan, ditelepon bupatinya itu contohnya kan, minta tolonglah dulu, ini anakku ini ada masalah, ini begini begitu, tolong dulu. Datang yang satu ini karena merasa satu jajaran aman itu, mantap itu kawan. Di India, ya kan. Iya, siapa lagi surupanya pelakunya? Nah, itu adalah anggota kita, kawan kita itu anggota dewan, kata gitu. Kata dewannya India, ya kan? Anggota dewan India loh, ya kan? Oh, masalah giling itu aman itu katanya gitu kan. Oke, sekarang cepat-cepat menyelamatkan diri katanya gitu. Ya, itu di India. Kalau polisi kita, aku tidak percaya seperti itu. Polisi kita itu polisi yang profesional. Itu terjadi hanya di India. Gitu loh ya. Kenapa aku tampilkan video tadi itu sebagai gambaran aja. Itu kan netizen yang bikin. Ya kan, konten kreator yang lain yang bikin. Aku kan hanya berasumsi. Bebas dong kita berasumsi sebagai masyarakat. Kan diatur oleh undang-undang juga haknya kan. Itu dia. Dan juga ya, aku tadinya kalau arahnya itu ke si Egy katanya gitu. Apalagi Egy yang ditangkap sekarang. Kalau sempat benar itu si Egy yang ditangkap sekarang pelakunya, aku agak kurang yakin kalau ini otaknya. Kalian tengok dulu itu mukanya itu apa? Oh ya bang, kasihan kali aku. Tidak mencerminkan muka-muka penjahat. ya, tapi itu kan hatiku yang berbicara, bukan berbicara persidangan. Kalau di persidangan gak ada masalah hati bro. Ya kan. Nah, jadi menurut pemberitaan ya, kalau tengok ada satu pelaku lagi ya, pelaku lagi ini nggak tahu lagu. Ini sepertinya anak ex bupati gitu. Kenapa bilang ya, yang namanya itu si Prima ya. Jadi kalian dengarkanlah dulu ini ya, kalian dengarkan. Jangan sampai nanti kalian bilang aku yang yang mengarang-arang ya. Aku hanya menghimpun berita gitu loh. Kita ngebahas si Andi ya. Andi, yaitu Prima Radisona. Kalau yang ini lumayan nih, kayak berduit, sering keluar negeri. Oke, ini foto si Prima Radisona yang diduga sebagai Andi. Yang diduga ya, jadi ingat ya, gua nggak bilang dia orangnya, tapi yang diduga oleh banyak orang adalah dia ya. Dan dia mempunyai 1002 ya, itulah ya. Nah ini orangnya.
Dan netizen juga curiga kalau dia adalah anak dari Bupati Cirebon, ya. Nah, ini videonya kita coba lihat ya. Di sini masa jabatannya 19 Maret 2014 sampai tanggal 25 Oktober 2018. Kalau emang bener dia ada main dengan Bupati Cirebon, entah anaknya atau kayak gimana, saudara Jawa apa kayak gimana, bisa jadi dia dilindungin. Peran Bupati di sini sangat penting ya. Dan kita coba lihat namanya itu seperti apa. Ini dia. Ingat tadi namanya siapa? Prima Rayadi. Di sini ada nama Prima nih ya. Entah kok bisa kebetulan gitu ya. Resya Prima Hanjaya. Resya Prima Hanjaya. Oke, ini gue curiga aja sih, curiga ya. Netizen juga curiga nih, karena ada kemiripan gitu antara nama dia dengan nama Prima Rayesona. Ini dia, Prima Rayesona dengan Resya Prima Hanjaya. Ada hampir kemiripan, yang dimana sama-sama namanya Prima, dia mengambil nama tengah, Prima Rayesona. Raye-nya itu dia ngambil dari nama Resya, jadi diganti jadi Reyi. Ini hanya statement ya, statement saja. Kenapa di sini netizen nyorotin Ramadhani Syahputra? Itu yang dicurigai sebagai Dani, tapi yang pengen gue bahas adalah si Andi aja ya. Hal menariknya, si Prima Rayadi Sonanta ini ganti nama Andi ya. Ini dia foto Prima Rayadi Sona. Oke. Imut banget abangku, Prima. Oke, ini Bupati Sunia. Oke. Prima tindakan keluarga negara. Nah, ini bupatinya ya. Sunjaya Prawijaya, Cirebon, lahir 1 Juni. Ya inilah ya. Pertahankan karakter leluhur dalam situasi apapun. Oke. Mengawali karir sebagai TNI, Sunjaya Purwadi Sastra melegang ke panggung politik melalui PDI Perjuangan. Ia menjadi Bupati Cirebon. Cuy, ini bupatinya punya peran penting ternyata ya. Pernah jadi TNI. Oke, perannya penting ternyata bupatinya. Pria kelahiran Cirebon 1 Juni 1965 ini menyelesaikan pendidikan sarjana di STIA YPPAN Jakarta pada tahun 1995. Setelah itu ia meraih 2 gelar master sekaligus dari STIE Jakarta dan Universitas Indonesia. Ayah 4 anak ini sempat menempuh karir di TNI Angkatan Darat dengan jabatan terakhir Letjun CJ yang mengurus administrasi militer dan umum di Direktorat Ajudan Jenderal Angkatan Darat setelah dimutasi beberapa kali. Bupatinya ternyata Bupati Cirebon pernah jadi ajudan jenderal cuy. Ini pangkatnya sangat besar cuy. Gila ya. Berarti dia punya pemainan di belakang juga nih TNI, orang-orang yang di pertahanan ya. Wah, oke, kita lanjut lagi. Setelah pensiun dari TNI pada tahun 2008, suami dari Wahyu Tripajitingsi ini mengikuti jejak sang ayah. Ia berpolitik dan bergabung dengan PDI Perjuangan pada tahun 2013. Sunjaya berlaga dalam Pilkada 2013 dengan pasangannya Tasya Somadi yang akrab disapa Gotas. Oh, ini suara, jadi kita skip aja. Gue gak mau ngebahas suaranya, tapi gue ngebahas ciri-cirinya aja ya. Namun, pada 24 Oktober 2018, Sunjaya ketangkep dalam operasi tangkap tangan KPK. Pihak KPK menduga Sunjaya menerima uang suap mutasi jabatan. Oh, yang dicurigai netizen ternyata orang yang pernah ketangkap KPK dan mempunyai pangkat di TNI. Luar biasa ternyata, sepengaruh itu. Dan ini keluarga, ya, keluarganya. Ini yang dicurigai Resya Prima Hanjaya, ya, yang diduga sebagai Andi atau Ramadhani Syahputra, atau bisa juga nih dicurigai sebagai Andi atau Dani nih, namanya hampir mirip-mirip ya. Prima juga nih, ya. Ini yang dicurigai netizen ya, si Prima Hanjaya nih. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi kita udah tahu dong sosok bupati atau yang dikenal dengan ayahnya. Tapi nggak tahu ini benar atau tidak ya. Rayesona ini deket dengan sama Egy Giolala, Egy Ripra atau yang disapa dengan Apuk ya. Nah, ini foto si Prima ya yang dicurigai sebagai Andi. Sebelah kiri PPFB Prima Rayesana. Apakah aku saja yang rasa bahwa dia mirip? Nih ya.
Ini sama ini ya, ini emang mirip sih. Kita coba ke komentar netizen. Netizen Indonesia nggak ada lawan. Bener. Next, bener ini mukanya sama kayak Apuk post di TikToknya. Prima itu Andi, Ahmad Zaludi itu Dani, Peggy Perong itu Egi Apuk. Sudah kasih tahu. Ini Andi alias Prima Rayi Sona ya. Tuh yang diduga Andi teman-teman ya. Hanya dugaan tapi teman-teman ya. Gue nggak bisa bilang ini bener Andi karena gue juga nggak ada buktinya. Tapi ini yang jadi curigaannya. Nah mereka juga itu sempet foto nih. Foto dengan siapa ini si Prima ini ya? Iya, ini foto si Prima ya. Prima Rayi Sona. Jika 3 sahabatku ini ditangkap, maka jalan ceritanya Vina dan Eki akan tamat ya. Yang ini diduga aja teman-teman ya, diduga. Dan hal yang menarik, Ahmad Zajuli pernah ngepost di Facebooknya seperti ini nih, yang menarik. Di tanggal 23 Januari 2018, kapan pulang ke Indonesia Prima Rayi Sona? Yang berarti dia orang yang banyak uang dong, ya. Kapan pulang ke Indonesia? Hei, tahun 2018 itu orang kaya lo bisa pergi-pergi ke luar negeri ya. 2018. Menarik kan? Prima Rayi Sona disebutkan dengan jelas ya. Ini. Nah, ini ada yang ketangkep nih. Dia ini lagi foto di luar negeri, teman-teman. Kayaknya di foto di mana gitu ya? Thailand apa Malaysia gitu ya? Ya, yang ada patung emasnya gitu. Gue lupa di mana itu daerahnya. Tapi ini foto di luar negeri nih dia. Apakah dia melarikan diri dengan cara dia kabur ke luar negeri? Tapi kabarnya sih dia udah balik Indonesia ya. Oke. Menurut kabar tersangka ada di negara Malaysia. Ya, dia ada di Malaysia. Oh ya, Malaysia ya ini. Nah, dia lagi di Malaysia, teman-teman. Makanya kawannya tuh nanya, ini curiga banget nih ya. Kok dia bisa keluar negeri nih? Apakah benar dia anak bupati yang banyak uang? Sehingga ayahnya sekarang ketangkep KPK nih ya. Karena dugaan korupsi. Gratifikasi ya. Nah, kalau kita lihat komentarnya di sini apa nih? Ini kok mirip suaminya Linda. Cek aja deh FB-nya Linda Oktavianto. Oke, nanti kita cek. Bener fix dia ganti nama. Bener, ini kayaknya anak mantan Bupati Cirebon deh. Masa kemana-mana bisa banyak uang dong? Ke Malaysia juga dia ganti identitas dari Rensyah Prima Sanjaya ganti Prima Rayadi. Ya, itu hanya diduga ya. Karena ada kemiripan ya. Ada kemiripan. Rensyah Prima Sanjaya diganti Prima Rayi Sona. Kemiripannya tuh sama banget. Nama primanya tuh kagak diganti ya. Dan kalau kita singkat RPS. Di sini PRS. Kayak ini kebenaran apa kayak gimana nih? Namanya tuh nggak jauh beda ya. Ini hanya dugaan. Balik lagi hanya dugaan. Gue nggak bisa bilang dia ini ya. Coba cek. Oke, next. Nah, katanya sih ini istrinya gitu. Katanya ya ini istrinya dan ya bener atau tidak? Nah ini yang gue dapat jejak digitalnya ini ya. Ini istrinya gitu. Baru-baru ini si Prima Rayi itu klarifikasi ya. Gue dapat videonya di sini dia bilang kayak gini, maaf buat para netizen jangan gampang termakan fitnah. Saya nggak pernah ganti identitas dan saya nggak tahu apa-apa kejadian Vina. Jadi tolong jangan kaitkan saya lagi dengan kejadian Vina. Bohong, sumpah. Lu bohong banget kalau lu nggak tahu. Lu kan satu geng gitu kan. Lu satu geng sama mereka gitu. Masa lu nggak tahu kejadiannya? Ya. Gue punya cara biar Prima lo nggak dituduh netizen gitu ya. Gue punya cara. Lo bantu netizen siapa kawan lo yang namanya Egi itu. Sepilin aja gitu ya. Ini foto-fotonya lo bantu netizen gitu. Nah kita nggak akan menuduh lo gitu. Ini malah mencurigakan dengan dia klarifikasi seperti ini. Pura-pura nggak tahu. Itu bohong banget sih. Apalagi dia satu teman gitu ya. Dia nggak tahu kasus Vina itu agak aneh ya. Bahkan dia ada di salah satu akun Instagram dari Redbox Barbershop. Ya. Ini hanya dugaan netizen ya. Jadi ada yang mirip di salah postingan Redbox Barbershop. Ini Instagramnya ini hanya kemiripan atau kebenaran atau kayak gimana, tapi dia mirip ya. Nah ini videonya saat gue cek di Instagramnya ini videonya ya. Nah, ya. Dia lagi. Gimana? Udah dapat benang merahnya lagi atau tali kolornya lagi? Betul gue bilang kan, betul udahlah ya kan. Sekarang itu kalau kata Bang Hotman ya, Bang Hotman itu kemarin menantang-nantang, bukan menantang-nantang sih, memang menantang, harus ditantang ya kan. Anaknya bupati ini, anaknya DPRD ini, adanya ini, udah ya kan. Jadi itu ada maksud dan tujuannya. Akhirnya apa? Netizen sendiri yang mencari di mana keberadaan mereka.
Walaupun tim cyber kerjanya cepat, maaf ya Bapak polisi, kerja kami lebih cepat. Lebih cepat kerja kami 5 kali lipat, bahkan 10 kali lipat daripada tim cyber. Kalau mau melacak foto-foto yang kayak gitu, video-video kayak gitu, hidung kami lebih tajam daripada anjing pelacak. Ya udahlah dulu. Sekarang aku mau bilang sama kalian, ya hanya 2 sekarang kuncinya. Yang pertama, temukan Linda. Yang kedua, temukan Egy yang asli, temukan Prima yang asli, temukan lagi 1 pelaku yang asli. Sudah selesai, nggak ada, habis perkara. Kami masyarakat Indonesia jangan dipermainkan lagi, ya. Tidak ada dipermainkan lagi. Aku percaya untuk Bapak Kapolri, semenjak kemarin kasus Sambo, dia tidak mau turun, tidak mau campur tangan, tidak mau ada intervensi. Aku yakin untuk masalah ini pun juga Kapolri tidak akan intervensi. Tidak akan, aku percaya itu, ya. Karena kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Oke? Jadi demikianlah dulu dari Opung Parbelak, ya. Salam NKRI harga mati. Penjelasan hukum, latihan kesini makin banyak yang terlibat ya. Semoga Pak Warman bisa memecahkan ini. Kalau memang ada kejanggalan, kasus besar di dalamnya, dan kabarnya bagaimana ya. Sekian video dari saya.